Andai rekaman video yang berisi kritik Profesor Yusril terhadap putusan MK nomor 90 tidak dimuat oleh media mainstream, mungkin saja beredar anggapan bahwa video dimaksud adalah hasil editan menggunakan AI. Betapa tidak, Yusril kritik habis-habisan putusan MK yang jadi penepis hambatan bagi Gibran untuk berkandidasi dalam Pilpres. Tapi belakangan partai PBB yang diketuainya itu justru jadi partai pendukung pasangan Prabowo Gibran. Terakhir malah Yusril sendiri jadi ketua tim pembela pasangan 02. Kata Yusril mengenai putusan MK seperti berikut. MK nomor 90 ini memang ada keputusan yang kontroversial karena kalau kita baca diktum dari putusan itu menyatakan bahwa syarat menjadi presiden yang calon presiden, wakil presiden yang diatur dalam pasal 167 kalau nggak saya dari Undang-Undang Pemilu itu dikatakan bahwa berusia serendah-rendahnya 40 tahun dan pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Nah, ini sebenarnya putusan ini bukan putusan yang bulat dan disebutkan di situ ada 4 orang dissenting opinion, 2 orang konkuren, dan kemudian 3 orang menyetujui diktum putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa 2 orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh itu bukan dissenting. Pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan. Bahkan ia pun berandai-andai. Jika kondisi yang tergambar dalam putusan MK tersebut berlaku bagi dirinya maka ia tidak akan jadi kandidat katanya. Kalau saya sih berpendapat itu kalau terjadi pada saya ya terima kasih MK Anda sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari, ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Oke. Menariknya saat itu, sang ahli tata usaha negara itu mewanti-wanti agar KPU dalam melakukan penyesuaian antara PKPU dengan diktum putusan MK nomor 90 itu harus berkonsultasi dengan DPR tanpanya, maka penyesuaian itu dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Katanya, ada masalah karena KPU itu kalau mau mengubah peraturan itu harus konsultasi dengan DPR. Jadi kalau tidak dilakukan konsultasi maka putusannya itu juga sebenarnya cacat prosedural dan kalau diuji di Mahkamah Agung itu bisa dibatalkan karena syarat proseduralnya tidak. Dalam kenyataannya segala yang diprediksi itu terbukti. Pasangan 01 dan 03 menjadikan putusan MK nomor 90 jadi bahagian alasan permohonan. Bahkan tim hukum pasangan 01 mengungkap fakta melalui kesaksian Patra M. Zen bahwa para komisioner telah dijatuhi sanksi oleh DKPP terkait pendaftaran Gibran.
Kesimpulannya adalah sang pakar hukum tata negara itu tahu bahwa pencalonan Gibran bermasalah tetapi tetap lakukan pembelaan terhadapnya dan partainya jadi bagian pendukung pasangan 02. Ada apa? Agaknya perilaku elit politik kita seakan tidak menempatkan konsistensi pada sisi yang patut diperhatikan. Beda dengan para akademisi, mereka senantiasa berpijak pada objektivitas karena itu sikapnya konsisten. Olehnya itu, gelar pendekar keadilan senantiasa disematkan pada diri ahli-ahli hukum. Masalahnya kemudian adalah Yusril Iza Mahendra adalah ahli hukum tapi bersikap inkonsisten dalam pemilihan presiden kali ini. Olehnya itu, dengan segala hormat kepada beliau, kami ingin katakan bahwa sederet gelar akademik yang dimilikinya berhenti sebatas kepemilikan gelar semata. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangan yang terdapat dalam konten kali ini. Berilah komentar. Apapun isinya merupakan penghargaan bagi kami. Salam.